Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Intan Saputri dengan nomor pokok mahasiswa 2311080168. Kelas B semester 2. Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Tujuan saya membuat video ini guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Islam dan Lingkungan Hidup yang diampu oleh Bapak Ali Murtado. Jadi, judul yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu mengenai pemeliharaan lingkungan dalam perspektif etika Islam. Baik, langsung saja untuk materi pertama yaitu A. Ajaran Islam tentang lingkungan hidup. Lingkungan merupakan bagian dari integritas kehidupan manusia, sehingga lingkungan harus dipandang sebagai salah satu komponen ekosistem yang memiliki nilai untuk dihormati, dihargai, dan tidak disakiti. Lingkungan memiliki nilai terhadap dirinya sendiri. Integritas ini menyebabkan setiap perilaku manusia dapat berpengaruh terhadap lingkungan di sekitarnya. Hal ini digambarkan oleh Allah dalam surat Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagiaan dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Dalam perspektif Islam, manusia dan lingkungan memiliki hubungan relasi yang sangat erat. Karena Allah menciptakan alam ini termasuk di dalamnya manusia dan lingkungan dalam keseimbangan dan keserasian. Keseimbangan dan keserasian ini harus dijaga agar tidak mengalami kerusakan. Kelangsungan kehidupan di alam ini pun saling terkait, yang jika salah satu komponen mengalami gangguan luar biasa, maka akan berpengaruh terhadap komponen yang lain. Dalam perspektif etika lingkungan, Acts of Environment, komponen paling penting hubungan antara manusia dan lingkungan adalah pengawan manusia. Tujuan agama adalah melindungi, menjaga, serta merawat agama, kehidupan, akal budi dan akal pikir, anak cucu, serta sifat yang juga merawat persamaan serta kebebasan. Melindungi, menjaga, dan merawat lingkungan adalah tujuan utama dari hubungan dimaksud. Jika situasi lingkungan semakin terus memburuk, maka pada akhirnya kehidupan tidak akan ada lagi, tentu saja agama pun tidak akan ada lagi. Manusia itu sebagai faktor dominan dalam perubahan lingkungan, baik dan buruknya segala sesuatu yang terjadi dalam lingkungan dan alam. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa kerusakan lingkungan baik di darat maupun di laut, pelakunya adalah manusia. Karena eksploitasi yang dilakukan manusia tidak sebatas memenuhi kebutuhan untuk mempertahankan hidup, dan tidak mempertimbangkan kelangsungan lingkungan dan keseimbangan alam, tetapi lebih didasarkan pada faktor ekonomi, kekuasaan, dan pemenuhan nafsu yang tidak bertepi. Karena faktor dominan manusia terhadap alam, terutama kerusakan lingkungan yang ada, maka Allah mengingatkan dalam surat Al-A'raf ayat 56 yang artinya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Sesudahnya Allah memperbaikinya dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut, tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Di dalam ajaran Islam, pandangan akan alam semesta, hidup dan kehidupan saling berkaitan. Sebelum adanya manusia dan isi bumi, terlebih dahulu Allah menciptakannya, dahulu sebagaimana firman dalam surat At-Tariq ayat yang artinya, maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan.
Dia diciptakan dari air yang dipancarkan yang keluar dari antara tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan. Menurut Quraisy Shihab, kekhalifahan ini mempunyai 3 unsur yang paling berkait, kemudian ditambah unsur keempat yang berada di luar. Namun, sangat menentukan arti kekhalifahan dalam pandangan Al-Quran. Ketiga unsur tersebut ialah manusia yang dalam hal ini dinamakan khalifah, alam raya yang ditunjukkan oleh alam sebagai bumi, hubungan antara manusia dengan alam dan segala isinya, termasuk dengan manusia, istihlab atau tugas-tugas kekhalifahan. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu etika terhadap lingkungan dalam perspektif ajaran Islam. Menurut Islam, sebagaimana termaktub dalam Al-Quran, alam bukan hanya benda yang tidak berarti apa-apa selain dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Pemahaman bahwa manusia hanya merupakan khalifah mengimplikasikan bahwa manusia bukanlah penguasa alam, namun hanya memiliki posisi sebagai madarasinya di muka bumi. Hal ini tentunya tidak memposisikan manusia sebagai pusat orientasi sebagai pandangan intervensi radikal, namun juga memposisikan manusia sebagai pemangku mandat Allah dalam hal pemeliharaan. Menurut Muhammad Idris, ada 3 tahapan dalam beragama secara tuntas dapat menjadi sebuah landasan etika lingkungan dalam perspektif Islam. Yang pertama yaitu ta'abud, bahwa menjaga lingkungan adalah merupakan implementasi kepatuhan kepada Allah. Yang kedua yaitu ta'akuli, perintah menjadi lingkungan secara logika dan akal pikiran, memiliki tujuan yang sangat dapat difahami. Yang ketiga yaitu takaluk, menjaga lingkungan harus menjadi akhlak tabi'i dan kebiasaan seseorang. Menjaga lingkungan adalah bagian dari amanah manusia sebagai khalifah. Berikut adalah prinsip-prinsip yang dapat menjadi pegangan dan tuntunan bagi perilaku manusia dalam berhadapan dengan alam, baik perilaku terhadap alam secara langsung maupun perilaku terhadap sesama manusia yang berakibat tertentu terhadap alam, yaitu 1. Sikap hormat kepada alam, 2. Prinsip tanggung jawab, 3. Solidaritas kosmis, 4. Prinsip kasih sayang dan kepedulian terhadap alam. Baik, itu saja yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.